Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati Tetalib, NIM 41210199101212, jurusan Pendidikan Agama Islam. Hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktek pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 22 Batch 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa ya, agar apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar dimulai ya, di berdoa ya. Eka, dipimpin doanya. Teman-teman belajar, mari kita berdoa. Mulai. Sebelum memulai pelajaran, kita akan salam PPK terlebih dahulu. Ya, Farhan, maju di depan Farhan. Teman-teman semua berdiri. Ya, semua berdiri teman-temannya. Ya, jadi pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang mengapa kita berpuasa dan puasa itu hadiahnya takwa. Ya, sekarang masuk pada materi baru ya, masih bulan Ramadan yang indah, yaitu dengan subtemanya yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Ya, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini kalian bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap sabar dan
dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah dan puasa Ramadan. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan, mendefinisikan pengertian pelaksanaan salat tarawih, dan mendefinisikan pengertian pelaksanaan tahajud, pelaksanaan tadarus Al-Quran. Ya, jadi ada 3 amalan yang bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih, tadarus atau menghatam Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Ya, yang pertama yaitu sholat tarawih, ibadah salat sunnah yang merupakan ibadah yang sangat khas yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, jadi sholat tarawih ini dilakukan hanya pada saat bulan Ramadan. Ibadah ini juga merupakan salah satu amalan yang di bulan Ramadan yang dilakukan selain puasa, yang pahalanya tidak kalah berlipat-lipat besarnya. Jadi sholat tarawih ini mempunyai pahala yang berlipat-lipat besarnya, jadi tidak boleh diabaikan ya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid dan musola untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir. Ya, kemudian jumlah rakaat sholat tarawih ini ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Ya, tadarus. Yang bagian kedua yaitu tadarus. Tadarus dan menghatam Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar dan dengan bacaan yang fasih. Tadarus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Menghatam Al-Quran sebaiknya 1 kali selama bulan Ramadan adalah amalan yang mulia yang dinilai sebagai perbuatan baik menurut Rasulullah. Berikut adalah sabdanya ya. Sebaik-baiknya perbuatan adalah memulai membaca Al-Quran dan menghatam Al-Quran. Artinya, seorang yang telah memulai membaca Al-Quran, selesai menghatam Al-Quran, dia harus membaca kembali dari awal. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Bersedekah artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bentuk sedekah bisa apa saja, namun tidak memaksakan. Misalnya, jika memiliki kelebihan makanan, tidak ada salahnya kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, kemudian ini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Itu sabda Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, kemudian beberapa keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, pahala amal perbuatan dilipat gandakan. Jadi, apa saja yang kita lakukan selagi itu baik akan mendapat pahala dari Allah dan dilipat gandakan pahalanya itu pada bulan Ramadan. Kemudian, dibukakan pintu kebaikan. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, apabila datang Ramadan, seluruh pintu langit akan dibuka dan seluruh pintu neraka
bagian 3 yaitu bulan pengampunan dosa. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka kami akan mengampuni dosanya yang terlebih dahulu. Ya, kemudian bagian keempat yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya 1000 malam, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam 1000 bulan. Malam ini adalah merupakan malam yang sangat mulia. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya terdapat pada bulan Ramadan. Kemudian bagian yang kelima yaitu waktu diturunkannya Al-Quran, seperti arti dan makna dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia, penjelas dan petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya? Jadi pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan pada malam keberapa? Pada malam keberapa? Nah? Ya. Terima kasih. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Amal apa saja yang bisa dilakukan secara bulan Ramadan? Jadi amal apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan selain apa tadi yang kita bahas itu? Selain apa? Salat tarawih, tadarus, sama sedekah. Jadi amal apa saja? Atau apa saja yang bisa kita lakukan di bulan puasa? Berbuka puasa, makan sahur, berbanyak istighfar. Ya, jadi yang bisa dilakukan yaitu dan harus yang ada pada bulan puasa yaitu buka puasa, makan sahur dan itikaf. Ada lagi? Ya, silakan. Berbanyak istighfar, bertaubat, hidupkan malam Lailatul Qadar. Iya, di bulan puasa juga harus kita perbanyak istighfar. Kemudian istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa banyak dosanya, segera bertaubat. Pada bulan Ramadan ini dosa-dosa kita akan diampunkan. Kemudian yang ketiga yaitu hidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi jangan cuma main HP kalau malam bulan Ramadan. Harus berdiam diri, banyak berdiam diri di masjid. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Berbanyak sholat tahajud, sholat duha, melakukan pekerjaan seperti biasa. Niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi kalau bulan puasa harus diperbanyak sholat tahajudnya. Sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari, sepertiga malam. Kemudian sholat duhanya harus sering-sering dikerjakan ya. Kemudian melakukan pekerjaan yang baik ya, untuk mendapatkan ridho Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Ya, silakan Sinta. Apa saja keistimewaan bulan puasa? Ya, keistimewaan bulan puasa. Coba siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. 1. Pahala amal perbuatan dilipat gandakan. 2. Dibukanya pintu kebaikan. 3. Bulan pengampunan dosa. 4. Malam Lailatul Qadar. 5. Waktu dibukanya Al-Quran. Ya, jadi itu keistimewaan bulan Ramadan atau bulan puasa. Ada lagi pertanyaan?
Ya, jadi itu arti dari itikaf. Memperbanyak atau berdiam diri di masjid dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Ya, sekarang masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sekarang ibu guru bertanya. Ya, ibu guru yang bertanya, kemudian dikerjakan secara berpasangan. Eka sama Bayu, Rasti sama Sinta, Asra sama Siti, perhatikan sendiri. Ya, didengarkan pertanyaannya ya. Ditulis pertanyaannya, ditulis. Tulis, semua tulis. Sudah? Nomor 1. Sebutkan salah satu keutamaan sholat tarawih. Sebutkan salah satu keutamaan sholat tarawih. Sudah? Nomor 2. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan apa kira-kira itu peristiwa turunnya Al-Quran? Sudah? Sudah? Ya, nomor 3. Amalan yang tidak terputus. Amalan yang tidak terputus. Sudah? Sampai manusia meninggal dunia adalah apa kira-kira? Amalan apa yang tidak terputus sampai manusia meninggal dunia? Sudah? Sekarang nomor berikutnya. Salah satu malam pada bulan Ramadan. Salah satu malam pada bulan Ramadan. Sudah? Yang banyak mengandung kemuliaan disebut dengan apa kira-kira itu? Salah satu malam pada bulan Ramadan yang mengandung banyak kemuliaan disebut dengan apa? Jadi, Eka, geser ke sini mejanya Eka. Atau kursinya saja dikasih ke sini Eka, tidak usah mejanya. Ya. Kalian kerjakan yang nomor 1. Yang nomor 1. Kalian kerjakan nomor 1. Iya. Ini kamu kerjakan yang nomor 2. Dikerjakan kemudian sebentar dibacakan atau dipresentasikan. Kamu yang nomor 3. Ya, paham yang bagian 4. Ya, dimusyawarahkan siapa yang menulis atau siapa yang akan maju ke depan sebentar.
Cepat, cepat, cepat. Siapa yang sudah selesai? Masih sama Cinta sudah? Selesai, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, siapa yang membacakan hasil pekerjaannya tadi? Ya, maju kakak. Salah satu keutamaan salat tarawih adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah. Ya, jadi salah satu keutamaan sholat tarawih adalah menambah ketaatan kepada Allah. Siapa lagi? Ya, cepat maju pasti. Apa lagi? Ya, apa pertanyaannya pasti? Dua, peristiwa yang turunnya Al-Quran disebut nuzul Al-Quran. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan nuzul Quran. Kelompoknya Siti sama Asra. Siapa yang maju? Amalan yang tidak terputus sampai manusia meninggal dunia adalah sedekah jariah. Ya, jadi soalnya pertanyaan untuk kelompoknya Asra sama Siti yaitu amalan yang tidak akan terputus sampai manusia meninggal dunia yaitu disebut dengan sedekah jariah. Ya, terakhir Farhan. Salah satu manfaat sedekah, Allah akan menambahkan rezeki. Ya, jadi Farhan mendapatkan soal yaitu salah satu manfaat sedekah. Jadi kalau kita bersedekah itu Allah akan menambah rezeki kita dan itu tidak akan membuat kita miskin. Ya? Ya, sekarang dikerjakan soalnya ya.
Ya dibaca Pak, dibaca baik-baik soalnya. Dikerjakan. Kalau sudah selesai dikumpul. Tulis namanya masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama. Ya, kumpul. Ya, pekerjaannya sudah Ibu periksa. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Bayu, Farhan, ya anak-anak sekalian, karena materi kita sudah selesai, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang sholat tarawih. Ya, siapa yang masih ingat tadi? Sholat tarawih. Ya, cepat Farhan. Ibadah sunnah yang merupakan ibadah yang sangat khas yang hanya ada pada bulan Ramadan. Ya, jadi sholat tarawih itu adalah ibadah yang sangat khas
yang berupa yang ada hanya pada bulan Ramadan. Siapa lagi? Ya, coba. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara talqin dengan Tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Ada lagi yang bisa? Tadarus dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan cara bergiliran. Ya, jadi tadarus bisa dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Ya, kemudian ada sabda Nabi Muhammad, yaitu sebaik-baiknya perbuatan adalah memulai membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Artinya, seseorang yang telah selesai hatam Al-Quran, dia harus membaca kembali dari awal. Ya, ada lagi? Sabda Rasulullah, sebaik-baiknya perbuatan adalah memulai membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Artinya, seseorang yang telah selesai hatam Al-Quran, ia harus membaca kembali dari awal. Iya, jadi seseorang yang telah selesai hatam Al-Quran, dia harus membaca kembali dari awal. Ya, ada lagi yang bisa? Bayu? Ya, kemudian memperbanyak sedekah ya. Kalau bulan Ramadan itu bersedekah itu artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah. Kemudian bentuk sedekah bisa apa saja ya. Ya, misalnya kita kelebihan makanan, tidak ada salahnya kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, siapa saja yang memberi makan kepada orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, kemudian selanjutnya yaitu keistimewaan pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu pahala amal perbuatan dilipat gandakan, dibukakannya pintu kebaikan, bulan penuh pengampunan dosa, malam Lailatul Qadar dan waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sesampainya di rumah jangan lupa belajar apa yang didapatkan hari ini harus dipelajari kembali di rumah ya. Ya. Sebelum menutup pelajaran sebaiknya berdoa. Sekarang Farhan, silakan pimpin doa sesudah belajar. Teman-teman, sesudah belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Nanti salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh.